Saya punya kisah menarik. Beberapa tahun yang lalu, saat saya masih kuliah, saya punya teman kelas, teman satu jurusan. Ada dua di antara mereka yang pacaran, cowok sama cewek. Dan ceweknya itu sering cerita ke orang-orang, termasuk saya, tentang pacarnya. Dia tonjolkan siapa sih pacar dia gitu. Dan Anda tahu apa yang dia ceritakan? Yang dia ceritakan justru perut pacarnya yang buncit, yang enak ketika dibonceng pada saat naik motor. Bukan kegantengannya misal, atau otaknya yang cerdas, atau kebijaksananya yang luar biasa. Bukan. Tapi perutnya yang buncit, yang enak dipeluk saat boncengan motor. Nah, kita masuk ke topiknya mengenai online dating. Masalah mendasar pada kencan online adalah sifatnya yang penuh komodifikasi dan manipulasi diri. Pada saat kita menggunakan aplikasi misal kayak Tinder gitu, kita menampilkan citra yang sudah dikurasi, yang sudah diseleksi, yang sudah dipilah-pilih. Dan kita jelas karena itu tidak menampilkan diri kita yang sesungguhnya. Lalu kita dari sana berharap mendapatkan pacar, istri, pasangan, atau whatever you wanna call it lah. Padahal cinta bekerja melalui sesuatu yang disebut dengan enduring fables, atau ketidaksempurnaan atau kekurangan yang menggemaskan. Kekurangan yang menggemaskan dalam tanda kutip. Sebetulnya kita tuh nggak bisa loh mencintai seseorang yang sempurna. Kita nggak bisa begitu. Ada cerita juga. Beberapa dekade yang lalu di Eropa sempat ada polling yang pertanyaannya kurang lebih begini. Anda lebih prefer yang mana? Menjalani hidup atau tinggal bersama Cindy Crawford atau Claudia Schiffer? Dua-duanya wanita yang sangat cantik, model yang sangat cantik dan sangat menarik. Tapi Cindy memenangkan polling tersebut. Apa sebabnya? Kata filsuf Zizek, penyebabnya adalah karena Cindy memiliki tai lalat kecil di sini. Tai lalat kecil. Siapa satunya? Claudia, menurut Zizek itu terlalu sempurna. Padahal untuk punya hasrat, untuk punya rasa cinta ke seseorang, kita perlu kekurangan atau ketidaksempurnaan kecil yang mengemaskan gitu. Dan Claudia terlalu sempurna untuk memenangkan polling ini. Terus Zizek juga cerita, ya memang referensi utama video ini dari argumennya Zizek. Zizek cerita dia punya teman wanita asal Amerika Latin yang cerita ke dia. Pernah suatu ketika dia sedang bersama pasangan terakhirnya, dan sebelum melakukan adegan seksual, wanita ini telanjang di depannya, dan pacar cowoknya ini bilang bahwa kalau kamu turunin berat badanmu beberapa kilogram saja, beberapa pound saja, kamu akan sempurna. Terus Zizek respon begini, justru jangan turunkan berat badanmu. Karena dengan menurunkan berat badanmu, justru kamu tidak sempurna. Justru kamu tidak menarik. Kamu akan biasa saja. Harus ada semacam elemen kecil ketidaksempurnaan gitu. Itu semua ilusi, gitu. Ilusi kesempurnaan benar-benar datang dari hal-hal lebih yang diminta, kayak itu, ayo dong turunin berat badanmu sedikit gitu. Ayo dong ketawamu lebih bagus, atau lebih menarik gitu. Ayo dong pipimu dikurusin gitu, dan hal-hal lebih yang diminta kayak gitulah. Pasti kalian punya cerita mengenai itu, atau mungkin kalian sendiri mengalaminya dalam kehidupan pribadi. Misal entah kenapa saya punya pacar, tapi justru yang selalu saya ingat dari dia adalah cara ketawanya yang kecil banget suaranya gitu. Atau bekas luka di wajahnya waktu semasa kecil dia jatuh dari sepeda. Atau misalkan
kekanak-kanakannya yang selalu saya ingat dari dia. Justru karena ketidaksempurnaan itu, hal-hal kecil itu, kita semakin merindukan dia. Itu yang membuat kita rindu padanya gitu. Kita jadi sangat mencintai dia begitu. Ya, lihat, nyatanya untuk mencintai seseorang justru kita butuh elemen ketidaksempurnaan. Bukan malah kesempurnaan yang biasanya kita bayangkan ya untuk membuat kita cinta pada seseorang.